Lensnya. Ya, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Bupati, Pak Ketua DPRD. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bowo Laksono dari Dewan, mewakili teman Dewan Kesenian. Ada beberapa sih yang ingin kami sampaikan. Pertama bahwa masuk tahun 2021 kami memang belum ada anggaran ya, atau tepatnya kami nggak mengetahui apakah di tahun 2021 ini ada anggaran untuk kegiatan kesenian itu. Terus sebagai sebuah lembaga, kami tetap menjalankan program, dan di awal tahun 2021 ini kami mencoba untuk memulai pendataan. Jadi pendataan kesenian dan kelompok kesenian. Tahap awal dari masing-masing komite yang jumlahnya ada 13 komite seni sudah mulai pendataan, baik data yang dimiliki teman-teman maupun saat ini masih via media sosial gitu ya. Dari data yang tertampung ada hampir sekitar 500 kelompok seni dan seniman gitu. Jadi ternyata luar biasa sekali ya di Purbalingga potensi dari keseniannya. Dan itu akan kami lanjutkan nanti setelah verifikasi awal untuk bisa melanjutkan pendataan. Nah, ini mumpung ada meeting ini, kami memohon sekali, meminta sekali kepada Bapak Ibu Camat di Purbalingga untuk bisa memulai pendataan juga ke desa-desa ya, tentang seniman dan kelompok seni. Itu karena nanti tahapannya kami akan masuk ke desa-desa melakukan pendataan itu. Karena bagaimanapun kita belum pernah ya, Purbalingga belum pernah mempunyai data yang valid tentang seniman dan kelompok seni, padahal potensi itu banyak sekali itu. Jadi arah kebijakan dan pembangunan dari kesenian itu selama ini kita tidak pernah berbasis data itu. Makanya rasa ketidakadilan itu pasti muncul ya. Jadi banyak seniman yang diangkat maupun dibantu biasanya yang itu saja, padahal banyak sekali seniman yang kita tidak ngerti bahkan dan prestasinya luar biasa. Kita tidak pernah tahu bahwa di Purbalingga sebenarnya ada beberapa seniman yang prestasinya sudah nggak hanya nasional tapi internasional juga itu. Jadi sekali lagi saya memohon dan meminta kepada Bapak Ibu Camat untuk bisa mendata seniman dan kesenian di Purbalingga ya, di wilayah masing-masing. Nanti ada tahapan kami yang akan datang ke daerah-daerah yang memang harus diambil ya untuk seluruhan Purbalingga. Itu pertama. Yang kedua soal gedung kesenian. Jadi beberapa periode bupati pasti memang wacana pembangunan gedung kesenian selalu ada, bahkan sampai perencanaan lokasi, titik di mana akan dibangun, terus gambarnya itu juga selalu ada gitu ya, tapi tidak pernah terrealisasi. Padahal di bidang lain kayak misalnya olahraga, kita udah punya GOR, dan nanti akan ada GOR indoor dan sebagainya, tapi gedung kesenian selalu menjadi wacana. Bahkan saat ini sebenarnya kebutuhannya tidak hanya soal gedung kesenian, lebih tepatnya mungkin taman budaya gitu ya. Dan jadi di lokasi itu tidak cukup hanya satu gedung yang itu hanya untuk pertunjukan. Sementara kesenian itu kan lumayan banyak ya, jadi tidak melulu soal pertunjukan. Kesenian itu ada film, kesenian itu ada teman-teman seni rupa. Nah, kami di awal ini memang mulai turun ke lapangan untuk tidak hanya mendata, tapi juga melakukan penilaian bagaimana sebenarnya kemampuan teman-teman seni rupa.
Dan saya mendengar dari teman-teman serupa bahwa mereka juga sering dijanjikan akan ada tempat ya semacam galeri untuk memajang karya-karya mereka. Karena Purbalingga potensinya luar biasa. Tidak hanya kuantitas, tapi kualitas teman-teman seni rupa ini luar biasa. Itu yang diharapkan ke depan teman-teman seniman itu memang bisa bergairah berkarya di Purbalingga itu loh. Jadi tidak selalu berpandangan bahwa kalau mau sukses berkesenian itu ya keluar Purbalingga itu. Yang terjadi kan seperti itu gitu kan. Ke Jogja lah, ke Bandung, ke Jakarta itu loh. Setelah mereka sukses, kemudian kita nggak ngerti bahwa itu sebenarnya warga Purbalingga, orang Purbalingga, tapi di Purbalingga nggak bisa maju, ya udah hijrah saja. Oke, Mas Bowo. Yang terjadi. Oke, sementara itu sih, terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi. Terima kasih, Mas Bowo. Pertama dari Mas Bowo ada dua. Satu, permohonan terkait dengan peran camat untuk bisa membantu dalam rangka pendataan seniman ataupun kelompok seni di wilayahnya. Beliau bermimpi besar seniman maupun kelompok seni di Purbalingga bisa dalam suatu bisdata, sehingga ke depan kegiatan-kegiatan ataupun kebijakannya akan mengarah kepada berdasarkan pada bisdata. Yang kedua, masalah gedung senian. Iya, selama ini memang wacana terus ya Pak. Ya nanti mungkin di tahun 2022 barangkali bisa ada realisasi. Untuk tanggapan ini kami minta tolong kami serahkan kepada Kepala Bapelitbangda Pak Siswanto untuk bisa memberikan tanggapan, komentar, penjelasan terkait apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bowo Laksono. Monggo kami silakan. Terima kasih Pak Gus. Pak Bowo, terima kasih saran masukannya. Pertama terkait dengan pendataan pelaku kesenian. Bisa kami sampaikan saat ini ada dinas yang juga sedang melakukan pendataan terkait pelaku ekonomi kreatif. Di dalamnya ada pelaku kesenian juga. Di Dinpora, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, sedang melakukan pendataan pelaku ekonomi kreatif. Jadi saya pikir pelaku seni budaya menjadi bagian yang integratif dengan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Purbalingga. Saya pikir nanti kita bisa saling kerjasama dan saling support. Tentu saja juga dengan Dinas Pendidikan kita yang ada bidang kebudayaan di sana. Nanti akan kita coba komunikasikan dengan dua OPD tersebut untuk pelaksanaan pendataannya. Kemudian yang kedua terkait dengan gedung kesenian yang sudah cukup lama diwacanakan. Wacana terakhir dari Ibu Bupati adalah gedung kesenian berlokasi di Taman Usman Janatin terintegrasi dengan bioskop dan aktivitas-aktivitas kegiatan yang lain. Tapi saya yakin ini belum final karena tadi Pak Mas Bowo menyampaikan bahwa gedung kesenian sebenarnya harus diperluas menjadi taman budaya yang di dalamnya berisi banyak pelaku kesenian. Apakah kemudian Usman Janatin memenuhi persyaratan untuk yang Mas Bowo sebutkan atau tidak? Barangkali nanti kita bisa perdalam kembali, termasuk manajemen pengelolaannya dan sebagainya. Saya pikir ini menjadi pemikiran kita agar nanti tidak salah ketika kita mengambil kebijakan. Barangkali demikian tanggapan dari kami.
Saya yakin akan ada diskusi nanti terkait dengan hal-hal yang lebih detail terkait yang Mas Bowo sampaikan. Terima kasih.